Bab 400. Cara perlindungan diri yang terakhir. Kekuatan ketiga orang ini telah mencapai tingkatan superior master. Jika dilihat dari seluruh kota G, mereka merupakan eksistensi yang terbaik. Tapi Eric Kin bahkan dapat membunuh orang-orang seperti Simon Zhou dan Raja Pan, apalagi hanya seorang superior master. Meskipun tingkatan kekuatan ini di atas Rusman Song, akan tetapi itu tidak ada apa-apanya bagi Eric Kin dan jumlahnya juga terlalu sedikit. Ini adalah tempat terlarang partai Tianzong. Tidak peduli siapa kamu, tolong keluar dari sini. Pemimpin pelindung yang berkepala botak, berbicara dengan suara kasar dan menakutkan. Eric Kin melirik ke arah mereka dan berkata, "Sudah berapa lama Master Partai Tianzong berlatih? Apa urusannya denganmu?" Orang berkepala botak dengan dingin berkata, "Entah apa tujuanmu, segera menghilang dari depanku, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Eric Kin mencibir, "Sepertinya waktunya sudah tidak singkat lagi, jika tidak kamu tidak mungkin tidak tahu siapa aku. Cari mati." Orang berkepala botak itu berteriak dengan marah, dan telapak tangannya yang memiliki cakar yang panjang pun diarahkan ke arah Eric Kin. Sebagai salah satu orang terkuat di partai Tianzong, dia tidak hanya kuat, tetapi ilmu sihir yang dia pelajari juga merupakan ilmu sihir dengan tingkatan tertinggi di partai Tianzong. Akan tetapi setelah cakar ini mencengkeram dada Eric Kin, cakarnya pun hancur oleh tubuh Eric Kin. Orang berkepala botak itu tertegun, telapak tangannya ditarik kembali dengan sangat cepat. "Siapa kamu sebenarnya?" Orang berkata kepala botak berbicara dengan nada terkejut. Eric Kin mencibir, "Aku beri kamu satu kesempatan untuk menghilang dari depanku dan aku tidak akan membunuh kalian. Kurang ajar. Selama beberapa puluh tahun ini, tidak ada yang berani bersikap kurang ajar di partai Tianzong. Hari ini aku akan mengambil nyawa kamu." Orang berkepala botak mundur beberapa langkah, lalu mereka bertiga bekerja sama dan menekan ke arah Eric Kin. Eric Kin tidak ingin membuang-buang waktu dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia melangkah maju satu langkah dan mengangkat tangannya untuk mengeluarkan jurus tinju sage. Bang, terdengar sesuatu yang keras. Sosok botak itu langsung terlempar ke udara dan mengeluarkan darah tanpa henti. Eric Kin tidak memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan dan langsung untuk menembusi tubuhnya. Kemudian Eric Kin menggunakan jurus penyingkat jarak untuk datang ke depan kedua orang yang ada di belakang. Sinar cahaya keemasan memancarkan cahaya di belakang mereka dan kedua orang itu langsung dipenggal. Di tempat pelatihan di dalam mansion, ada dua orang yang sudah mencapai tingkatan puncak superior master yang sedang menunggu di sini. Begitu mendengar suara di luar, keduanya pun mengerutkan keningnya dan berkata, "Mengapa masih belum berakhir? Mungkinkah ada yang salah? Adik kedua, kamu pergilah keluar untuk melihatnya." "Baik." Orang yang dipanggil dengan sebutan adik kedua keluar dengan cepat melalui pintu. Namun, baru saja dia keluar dari pintu, sebuah tangan besar langsung mematahkan lehernya. Dalam sekejap mata, hanya ada satu orang yang tersisa. Puncak Superior Master. Eric Kin melihat orang ini dan berbicara dengan nada terheran-heran. Wajah pihak lawannya berubah. Setelah mundur beberapa langkah, dia dengan serius berkata, "Siapa kamu?" Eric Kin mengabaikannya dan berbicara pada dirinya sendiri, puncak superior master dapat diserap. Setelah selesai berbicara, darah Eric Kin melonjak dan dia melayangkan pukulan yang hampir menghancurkan sebagian besar mansion tersebut. Dan puncak superior master ini dikejutkan oleh aura ini dan mundur sebanyak beberapa langkah. 10 menit kemudian, telapak tangan Eric Kin memukul kepalanya dan menyerap energi internalnya. Akhirnya selesai juga untuk mengurusi beberapa orang yang mengganggu penglihatanku ini. Eric Kin menarik nafas dalam-dalam, melepaskan kerohanian dan dengan cepat mengunci sosok Master Partai Tianzong. Master Partai Tianzong telah berlatih selama 3 tahun dan selama 3 tahun ini, tidak ada satupun orang yang mengganggunya. Pada saat ini, nafasnya menjadi sedikit lamban, bahkan tidak sebanding dengan seorang Grandmaster. Eric Kin dengan suara rendah berkata, "Menghancurkan peraturan yang sudah ada untuk membuat peraturan yang baru." Orang ini memiliki keberanian juga. Sangat sulit bila ingin memasuki tingkatan Grand Superior Master.
Selain usaha yang cukup keras, kamu juga perlu memiliki bakat yang cukup tinggi. Beberapa orang yang memiliki bakat yang tidak cukup akan memilih untuk memotong basis kultivasi mereka sendiri, dengan menggunakan cara yang berbeda dari peraturan yang sudah ada. Hanya saja harga yang harus dibayar dengan cara ini terlalu tinggi, sehingga banyak puncak superior master tidak akan mencoba untuk mengambil langkah ini. Eric Qin berjalan ke depan master partai Tianzong. Semua jenis bahan obat ditempatkan di sekelilingnya sehingga tercium aroma obat yang kuat. Hal yang menarik perhatian Eric Qin adalah pembakar dupa. Jelas tidak ada apa-apa di dalam pembakar dupa ini, kecuali aroma harum yang keluar. Aroma ini menutupi tubuh master partai Tianzong, hingga dia tampak seperti dewa tua. Membakar dupa dengan tumbuhan dari langit dan bumi. Eric Qin terkejut, ini pertama kalinya dia melihat teknik seperti ini. Pada saat ini, ada suara aneh di samping master partai Tianzong. Lalu, sosok tersebut melayang keluar dan berdiri di depan Eric Qin. Ini adalah kerohanian master partai Tianzong. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan sisa kekuatan terakhirnya untuk menggunakan pelindung untuk melindungi dirinya sendiri. Anak muda, siapa kamu? Mengapa kamu memasuki tempat terlarang partai Tianzongku? Master partai Tianzong berbicara dengan dingin. Eric Qin tidak menjawab, tapi menyentuh dagunya dan berkata, kerohanian digunakan sebagai pelindung, hebat juga kamu. Master partai Tianzong berkata dengan dingin, sepertinya aku tidak mengenali kamu. Mengapa kamu memasuki daerah pelatihanku? Eric Qin mengangguk dan berkata, kita berdua memang tidak mengenal satu sama lain, tetapi apakah kamu mengenal Haris? Haris. Dia sedikit mengernyit, berpikir sejenak, aku tidak mengenalnya. Eric Qin sudah menduganya sejak awal bahwa partai Tianzong membunuh banyak orang, jadi bagaimana mungkin dia dapat mengingat Haris? Bagaimana dengan pelatihanmu kali ini? Eric Qin berbicara dengan master partai Tianzong seperti sedang berbicara dengan teman lama. Master partai Tianzong menyipitkan matanya dan berkata, sebenarnya siapa kamu? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Eric Qin tersenyum, apakah kamu ada berharap untuk memasuki tingkatan Grand Superior Master? Master partai Tianzong berkata dengan agak arogan, beri aku 3 tahun lagi dan aku akan menjadi orang tidak terkalahkan di dunia ini. Eric Qin menghela nafas, aku tidak menyangka kamu benar-benar berharap untuk memasuki tingkatan Grand Superior Master. Akan tetapi sayang harapanmu akan sirna. Ekspresi wajah master partai Tianzong berubah drastis, dia menyapu ke arah sekeliling, seperti sedang mencari beberapa sosok pelindung. Tidak perlu mencari mereka, mereka semua telah dibunuh olehku. Eric Qin berkata dengan dingin, sekarang giliranmu. Master partai Tianzong berkata dengan dingin, kamu berani membunuh pelindungku. Anak muda, kenapa aku tidak pernah mengetahui ada sosok seperti kamu di dunia bela diri? Itu adalah suatu hal yang wajar jika kamu tidak mengingatnya. Eric Qin mengangguk, aku baru berada di dunia seni bela diri selama 3 tahun dan pada saat itu kamu sudah melakukan pelatihan. Begitu mendengar ini, ekspresi wajah master partai Tianzong terlihat sangat buruk. Dalam 3 tahun, kamu berhasil memasuki tingkatan superior master dan membunuh 5 pelindungku. Kamu murid dari penguruan mana? Kata master partai Tianzong dengan dingin. Aku otodidak sendiri. Eric Qin menghilangkan senyuman di wajahnya, teman, biarkan aku mengambil nyawa kamu. Setelah selesai berbicara, cahaya keemasan keluar dari tubuh Eric Qin dan telapak tangannya yang besar dengan cepat menangkap kerohanian itu. Anak muda, berani-beraninya kamu. Setelah kerohanian ini berteriak, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan seketika masuk ke dalam dahi Eric Qin. Eric Qin mengerutkan keningnya. Tepat di saat dia sedang kebingungan, tiba-tiba timbul rasa sakit di kepalanya. Kepalanya seperti sudah ingin meledak. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.